Ya, kita sudah jam 00.17, masih ada hari terakhir sesi trade di New York Times, masih ada beberapa jam lagi ke depan, kemudian tutup dan nanti akan menunggu minggu depan ya. Berapa jam tuh? 1, 2, 3, 4, masih ada 4 jam lagi. Mungkin di sana jam istirahat barangkali. Sekarang di New York jam 13.18. Saya nggak tahu ya istirahatnya di sana jam berapa. Kalau ngikut di Indonesia ya sekarang jam istirahat. Oke, kita akan seperti biasa demo di malam-malam akhir, minggu-minggu akhir, Jumat akhir juga minggu ini. Jumat depan kan sudah udah beda bulan lagi. Ini Agustus di minggu terakhir. Saya sudah memetakan tadi yang bergerak agak bagus. Di samping segini banyak yang bergerak ya. Ada Euro USD spreadnya bagus 9, kemudian GBP USD itu kali ya, yang lain-lain kurang. Ada masih bergerak, tapi kayaknya paling kencang Nasdaq ya. Kalau Euro GBP USD seperti apa? M1 masih ada volume 100 per 1 menit ya, lumayan juga sih, masih rame juga. Karena mungkin habis istirahat mereka. Oh ya bener kan, habis istirahat. Tetapi kalau model-model begini kita masih belum tahu di Euro USD. Kita coba kalau ngeliat Nas. Nah, Nas ini lebih mudah dalam menganalisa ya, karena berbentuk bukit seperti itu kayaknya lebih mudah. Gerakannya lumayan kan, spreadnya juga lumayan ini kok. Kita coba ke M5. Nih sebetulnya sekecil ini guys kalau M5 ya. Dia kayak konsolidasi, cuman sekedar naik turun, tetapi malah lebih enak karena lompatnya nggak terlalu jauh, masih bisa scalping agak cepat. Oke, kita menggunakan modal demo biasa lah ya, permainan belajar di 5.000 dolar, supaya agak gede dikit dia punya margin. Kalau pakai yang 500 nanti lah ya. Ini pakai 500 juga masih lumayan sih. Oke. Seperti biasa, analisis teknikalnya, trennya tetap turun lah ya, turun. Tadi ada sempat turun, naik, turun, dan pastinya akan naik kembali. Tapi sampai di mana turunnya? Apakah hanya sampai di sini? Apakah akan sampai ke sini? Cuman kalau ngelihat tren, berarti dia harus melewati yang ini. Setidaknya dia akan turun sampai ke titik sini, melewati ini gitu ya, set, baru dia set lagi, segini lagi, dia turun lagi, segini lagi, terus begitu ya. Kalau ikutin tren ya, mudah-mudahan ikutin tren. Coba kita akan jempol ke bawah, trade ke bawah ya. Seperti biasa analisisnya menunggu ada breakout dari sisi kendala. Di sini masih ada di tahan-tahan tuh, sedang turun nggak kuat, dia akan naik turun lagi, naik turun begitu sedikit demi sedikit, cuman dapatnya dikit tapi lebih aman. Kemudian di sisi sini juga ada nih, di sini gitu, dia sedang ditembus, berusaha menembus, tidak agak berat. Mungkin dia akan coba sebentar naik dulu sebentar. Kita lihat M15 nya, kecil sekali. Kita sudah bisa buy barangkali, tunggu sebentar apa ya. Ini M15, ini M30, sempit sih ya, tapi kita M5 lah biar kelihatan agak-agak seru gitu.
toh spreadnya juga masih lumayan. Kita tunggu sebentar dia bobol dulu, atau kan kita langsung beli. Udah bobol sih, ternyata nggak kuat bobol, beda naik, kita akan beli. Karena scalping saya akan gunakan lot agak besar juga dengan 0,5 sell, 0,5, 0,2, 0,1 deh sell, 0,1 marginnya 250. Kok tadi nggak cukup? Oke, ternyata naik bener kan, nggak kuat, mulai turun. Naik dulu, kita bisa tambahkan margin sebetulnya di 0,1 lagi, lagi. Wah, itu karena kita masuk dia akan naik ya, seperti biasa. Yang penting kita cara membacanya tepat. Tepat itu bukan berarti harus sama gitu, benar lah, bukan tepat ya. Kalau tepat kayaknya harus sama, tapi membacanya itu benar. Benar itu belum tentu akurat gitu ya, tapi tetap benar bahwa kita membaca dia akan turun. Oke, kalau segitu itu 4 dolaran ya, kecil sih kategorinya. Coba kita buy lagi di 0,2. Oh, kalau 0,2 gede guys, 1000 langsung, berarti sekitar berapa ratus ya. Wah, ini malah naik kan. Dikejar malah ikut lari ke atas, makin ke atas makin merugi. Nah, untuk modal 5.000 targetnya nggak usah besar-besar, tetap target 100 dolar di 30 menit. Apakah tercapai atau tidak? Karena kan 5.000 dolar kalau duit rupiah 370 jutaan ya, lebih dan kurang lah. Bisakah kita ngejar 100 dolar dalam 3 menit ke depan, atau malah akan merugi 27 dolar kalau ikut harga sekarang? Oke. Sudah mulai turun, dan seharusnya turun karena dia sedang cari itu. Sudah profit 4 dolar. Kita biarkan dulu karena saya yakin turun ya, atau malah dia akan naik. Oh, jangan-jangan mau naik guys. Kita bisa buy karena sebenarnya tidak akan naik, karena di sebelahnya itu udah yang ini naik dia. Kalaupun naik dia akan paling tidak sampai sini deh, kalau enggak dia turun dulu. Untuk naik juga ada rintangan di sebelahnya aja sih yang paling berat, yang lain di sini masih di atasnya. So, dia akan ke sini, ke sini, ke sini. Ya, untuk lepas ini lepas dulu, udah lepas tuh kan, dilepasin dulu, lepas ini baru dia mantul ke bawah. Lepaskan dulu satu step, biarkan dia lepas. Sudah ada 6 dolar sih, lumayan. Tunggu jebol. Oke, udah mulai jebol.
Terus dengan jebol yang sebelah kiri itu mungkin kita akan ambil $6, lumayan. Wah, gagal nyampe. Oke, $7 ya. Lumayan $7. Kita akan lihat dia sampai mana ketinggiannya. Bisa-bisa dia akan sampai ke sini, guys. Bisa, atau di sini. Kenapa saya bisa nggak tepat bacanya? Padahal ngeliat trennya tadi turun ya. Tunggu turun dulu baru kita buy lagi, karena masih akan ke atas kayaknya nih. Kita akan siap buy tetapi setelah turun. Oke, buy. Wah, turun dulu. Dapat $6 di sell. Aduh. Tadi dapat padahal. Oke, aduh, $4. Enggak apa-apa deh. Oke, turun lagi, terus turun. Wah, ternyata 12, guys. Masih belum. Oke, turun lagi, sedikit lagi. Ini udah lumayan. Kan kita harus ngumpulin sedikit demi sedikit aja, guys. Jangan terlalu serakah. Tinggal kena. Setelah itu juga kita menjaga juga kan, sampai kalau nyangkut itu, kalau kebanyakan nggak diambil nanti nyangkut, repot. Ini agak sedikit berat. $2,5. Sudah profit today 15. Oke. Masih jauh ya kalau targetnya $100. Yang ini kerugiannya makin jauh, udah $40 ruginya. Tadi nggak di-cut. Nah, apa karena bentuknya konsolidasi, naik turunnya kan nggak jauh-jauh dari situ. Agak berat, kita coba buy. Minta ngambil koreksi. Karena ada yang panjang nih, guys. Yang ini panjang kan. Biasanya naik dulu sebentar, cari koreksi beberapa, apa langsung dibobol. Langsung dibobol, guys, kan ternyata. Margin 700, berarti kalau dibagi 3 200 ya. Ini kalau ke bawah cukup beresiko ya, karena bisa nggak terkendali. Kalau ke bawah bisa panjang, dan kita bisa nyangkut tadi yang buy. Wah, bener kan. Oke, biarkan dia turun ke bawah dulu. Kita akan ngambil koreksi buy.
stopin dulu aja. Kita akan beli 0,3 buy, nyari koreksi ke atas. $7. Kita mau sell atau tetap buy? Sudah 16 menit. Oke, kita akan coba sell ya, karena dia sedang mencoba ambil alih. Dia akan mencoba turun, mau breakout ke bawah dia. Oh, gagal, nggak berhasil kah? Nggak berhasil naik, nggak apa-apa. Berusaha naik, tapi kan saya akan ambil $2, lumayan dapat tambahan. Saya sell 0,10. Kemungkinan dia masih akan turun sekali lagi untuk mencoba bobol gawang pertahanan yang di sini. Tapi kalau nggak bisa naik 30 menit, saya sudah rugi $40 guys. Sia-sia saja sih rasanya. Harusnya yang tadi ini pada saat dia turun ya kita cut gitu ya. Salahnya di situ. Takutnya dia nggak sempat bisa naik lagi, karena waktu kita kan cuma 30 menit. Paling aman memang 1 jam sampai 2 jam kalau mau sedikit aman dengan pergerakan seperti ini. Tapi saya mau coba konsistensi saja di 30 menit, apapun hasilnya, rugi ataupun untung, biar saya bisa evaluasi setiap saat salah dan benarnya di mana. Oke, dia akan turun, betul kan? Pergerakan saya satu lagi turun, mencoba breakout ke bawah. Gak berhasil. Aduh, tadi cuman sedikit soalnya ya, jadi koreksi dikit saya nggak dapet guys. Harga 0,3 lah paling enggak, kalau udah yakin mau koreksi ya. Oke, $9 guys, lumayan guys, jarang terjadi guys. Kita akan beli lagi 0,3 buy, cari koreksi seperti biasa. Apakah berhasil? Takutnya bablas. Biasanya dia mencoba hanya 2-3 kali, kalau gagal ya bablas, kalau enggak dia akan naik lagi. Sepertinya saya akan berhasil bablas ke bawah ini. Apakah bisa koreksi ke atas sebentar lagi?
Ayo hajar ke atas. Aduh, rasanya nggak kuat nih, berat. Takut bablas ke bawah guys. Kalau bablas ke bawah repot urusannya nih. Cari koreksi. Masih bertahan. Lumayan berat sih, ada berapa 4 candle yang ini ya. Ini 4 candle nih. Harusnya nggak kuat sih. Tapi tergantung buyer lah. Ya tergantung seller ya. Kalau sellernya banyak ya dia turun. Waduh, rasanya bablas ini guys. Kita akan beli sell nanti. Kalau dia naik ke atas, kita akan sell. Apakah dia berhasil tembus atau tidak? Harusnya sih kalau trennya turun dia akan nembus. Dan kalau nembus itu udah sulit sekali terkontrol ini. Nggak bakalan bisa naik lagi sampai ke atas. Sudah 22 menit, tinggal berapa menit lagi saya akan sell. Nah, tembus kan. Takut lari ya. Lari, biasanya lari dia. Tuh kan lari kan, tembus soalnya dia. Wah, jancok. Dapat sih dapat. Tapi kan yang atas malah jadi repot. Masih dia nggak ada sangkutan apa ada. M15 nggak ada sangkutan, M30 nggak ada. Panjang lagi. Wah, sangkutannya jauh guys. Tanggal 26 Juli. Jancok. Semau dia aja, semau buyer aja kalau udah gini. Turun aja dia. Oke, saya udah rugi 233. Ternyata begitulah perdagangan. Ini sudah mulai 24, tapi tidak saya cut loss nanti ya, mungkin biarkan saja dulu karena pasti akan naik ya. Kita akan meminimalisir kerugian dengan dibiarkan terlebih dahulu. Nanti toh margin levelnya habis guys. Kita harus bisa dapatkan, kita hanya punya waktu 5 menit apapun yang terjadi ya. Tapi saya mungkin tidak cut loss, akan saya biarkan aja karena akan nunggulah. Tapi untuk video saya cut loss dulu apapun yang terjadi dalam 30 menit. Kita akan coba kurangi segera ya. Oke, kalau kita bisa dapatkan 3 candle naik, biasanya dia naik. Tapi kalau masih, waduh, nggak bisa nih, pasti turun lagi guys. Ternyata bayarnya banyak. Maut. Tenang, kali M1 nggak apa-apa, kita tunggu. Kita berharap warna putih. Kalau ada 3 candle ke atas, harapan kita oke. Sudah 26 menit. Cuman kalau masih berwarna hitam putih itu masih, ternyata masih mau turun, masih belum pasti.
Oke, seharusnya sudah naik lagi, waktunya naik lagi, seharusnya cukup tinggi guys pipnya ini. Aduh, kita tunggu sedapatnya ya. Dari sini sampai sini itu 3000 pip guys, panjang juga ceritanya nih. 3.900, kerugian $77. Waduh, biarkan dulu ya. $27 pasti lama, dan penutupan kali ini sepertinya akan tetap rugi. Udah mulai rame. Kita coba lari ke M15. M15 nya masih hitam, walaupun sudah ada petunjuk bahwa dia naik, tapi ini harus sebagai konfirmator. Kalau ini merah berarti masih gagal, kecuali harus jadi putih dan untuk naik. Sementara masih mau nyebrang ke bawah. Oke, ada konfirmator kedua. Tapi masih lari-larian. Antara buyer dan seller masih cukup kuat. Oke geng, sudah 28 menit. Kerugian hari ini adalah 212 USD. Tapi saya terpaksa tidak cut loss, karena kalau cut loss saya akan banyak kehilangan. Baru gak apa-apa ya. Sebenarnya kalau kita tunggu dalam 1 jam ke depan mungkin dia akan naik kembali, karena ini sudah di puncak-puncaknya bawah, nanti tinggal naik aja kok ini. Oke geng, itu saja ya. Ada $5 kita buat tambah, walaupun masih bisa lebih banyak sebetulnya, tapi paling tidak kita mengurangi level margin. Kalau dia nanti terjun ke bawah, ini masih kuat nahan atau tidak gitu ya. Ini marginnya yang kita gunakan dengan terlalu tinggi. Saya akan putus video ini, tapi saya akan tetap tunggu ini, karena ini beresiko jika tidak ditungguin, dan kalau bablas ke bawah kita akan terkena margin call nantinya. Ini sebenarnya masih terlalu kuat ke bawahnya, sementara equity-nya sudah mulai habis. Equity-nya 4.000. Oke geng, oke guys, 30 menit sudah. Kita rugi $200, sekitar 2,5 juta. Saya tidak mungkin biarkan ya, walaupun nanti ini pada posisi di bawah bottom. Ini di sini, kemudian di sini, dan seharusnya dia naik. Mungkin kalau kita tunggu dalam 30 menit sampai 1 jam ke depan, dia akan mencoba naik ke sini, kemudian baru turun lagi, naik terus dan seperti itu. Tetapi tetap seperti video-video sebelumnya, ini adalah konsistensi. 30 menit akan out apapun yang terjadi, rugi maupun untung. Oke, saya akan mencoba cut loss kerugian saya sekarang nih, pelan-pelan. Oh man, banyak guys. Oke, dapat $2 hari terakhirnya. Oke, today, hari ini, today apa tadi itu dari jam berapa ya? Pokoknya kita minus $105 secara total ya untuk perdagangan barusan. Oke, itu mudah-mudahan analisa tadi, cara trading tadi bisa akan memberikan gambaran buat kalian bahwa begitulah trading yang kurang akurat, tetapi pembacaannya kan mudah-mudahan tepat lah.
dari sini dia akan naik ke sini. Sebetulnya nanti kalau dalam sejam sih akan profit kembali, tapi nggak apa-apa, udah 30 menit. Terima kasih, mudah-mudahan berguna buat kalian yang sedang belajar trading. Jangan lupa ini adalah akun demo, semakin kalian mahir di demo mungkin akan lebih berhasil di akun real nanti. Thank you, bye bye.